فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Setelah kita mendapatkan faidah dari Imam As-Sa'di, demikian pula kita membaca yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kita akan mengambil beberapa faidah yang disebutkan oleh Syekhuna Muhammad Amin Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan bahwasanya keterkaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kitab suci kepada Nabi Musa sebagai kenikmatan untuk mereka, untuk Bani Israel. Manakala dikarenakan di dalam kitab suci tersebut ada hukum-hukum untuk mereka, syariat untuk kebaikan mereka sendiri. Kemudian mereka justru menghadapi kenikmatan tersebut dengan kekufuran. Dan ini berjalan sesuai dengan tradisi mereka yang telah lampau, tradisi Bani Israel, tradisi yang buruk. Tidak layak orang kafir memang diikuti, tradisi mereka itu diserupai dan diekori. Baik. Kenapa? Karena mereka telah diberi perintah dan juga diberi larangan, lalu mereka menyelisihi perintah dan larangan Allah tersebut. Maka sesuailah untuk disebutkan di dalam ayat yang di hadapan kita ini seperti pola yang sebelumnya. Yaitu apa? Bahwasanya memang inilah tradisi mereka. Polanya seperti itu selalu dan senantiasa. Kemudian penyebutan masalah kitab. Kami berikan kepada Musa Alkitab. Di sini isyarat bahwasanya kitab tersebut memang diturunkan secara keseluruhan, tidak seperti yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang polanya adalah munajjaman, yaitu sedikit demi sedikit. Adapun yang untuk syariat Nabi Musa alaihissalam, maka dia diturunkan satu kitab secara penuh. Tentunya ada pertanyaan, lalu bagaimana dengan awal-awal surat Al-Baqarah? Dzalikal kitabu la raiba fih. Bukankah itu kembalinya kepada Al-Quran? Tapi kenapa langsung dikatakan Alkitab? Kalau memang kitab itu menunjukkan, mengisyaratkan kepada satu kesatuan. Maka jawabannya adalah sebagian ulama mengatakan ini isyarat bahwasanya Al-Quran walaupun turunnya itu sedikit demi sedikit, tapi nanti memang dia akan disatukan menjadi sebuah kitab. Kitab wazan fi'al, maknanya maf'ul, yaitu maktub. Semuanya akan ditulis dan disatukan. Baik. Kemudian penyebutan masalah Musa. Musa ini adalah Nabi dari Bani Israel dan ini adalah bahasa Ibroniyah. Lafaz Musa ini bahasa Ibroniyah. Kata beliau telah berlalu pembahasannya di dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Baik, dan ana merujuk kembali bahwasanya yang dimaksudkan Musa dalam bahasa Ibroniyah maknanya adalah yaitu dari mu dan sya. Untuk bahasa Ibrani, mu artinya ma yaitu air, sya artinya adalah syajar, pepohonan. Baik. Nah, kenapa Musa Nabi tersebut dinamakan sebagai yaitu mu dan sya, kemudian shinnya berubah jadi sin? Ini kata beliau kembalinya kepada sejarah di mana beliau ditemukan oleh keluarga Fir'aun di antara air dan pepohonan. Karena Allah Ta'ala memang menakdirkan
bayi tersebut dibawa ke dalam tabut, kemudian yaitu dalam kotak kayu, kemudian dimasukkan ke dalam lautan. Tapi ternyata dengan pemeliharaan dari Allah Ta'ala, ternyata arus airnya itu masuk ke kebun kebun keluarga Fir'aun, yang mana memang kebun-kebun tersebut memiliki sungai-sungai. Nah, mereka kemudian berhenti di antara akar-akar pepohonan, maka dinamakan Musa. Adapun kalau untuk bahasa Arab, Musa artinya adalah pisau cukur, dan jelas tidak sesuai di sini. Jelas Musa ini Nabi Bani Israel mengikuti pola bahasa Ibrani. Tayyib. Ini yang beliau sebutkan di situ. Allah yang lebih tahu hakikatnya. Dan tentunya kitab di sini maksudnya adalah Taurat. Seperti pendapat jumhur, ada yang memiliki pendapat yang lain. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa qaffayna mim ba'dihi birrusul. Dan kami ikutkan setelah dia itu para rasul. Yaitu apa? Setelah Nabi Musa sampai datangnya zaman Nabi Isa alaihi musholatu wassalam, polanya adalah susul menyusul, sebagiannya menyusul jejak sebagian yang lain dengan syariat yang sama. Mereka semua dulu menghukumi berdasarkan syariat Nabi Musa, walaupun setiap Nabi dan Rasul itu punya ijtihad, boleh ijtihad untuk perkara-perkara yang berkembang. Tayyib, ulama aja boleh ijtihad untuk perkara-perkara yang berkembang, dan asal hukumnya itu sudah ada isyarat di dalam kitab suci. Apalagi Rasul boleh untuk berijtihad, hanya saja tetap kitab induk mereka adalah Taurat. Sampai kemudian Allah Ta'ala mengirimkan Nabi Isa alaihissalam mendatangi mereka dengan syariat yang baru, dan beliau merubah sebagian hukum yang ada di dalam Taurat. Tayyib. Kemudian kata beliau, ada beberapa penjelasan para ulama. Yang terdekat adalah, yaitu Nabi yang terdekat adalah Yusha bin Nun. Kemudian ada Nabi Syamuel, lalu Syam'un, kemudian Dawud, Sulaiman, Syi'ya, Armia, dan seterusnya. Semuanya mungkin. Tayyib. Kemudian ada juga Yunus, Zakaria, dan Yahya. Dan selain mereka disebutkan ini, yaitu wa ghairihim. Kemudian min di sini, mim ba'dihi, minnya di sini tentunya bukan min tab'id. Bukan pula min tabyin, bukan pula min taukidun nafi, tapi apa? Ibtidaul ghayah. Permulaan dari kemuncaknya. Seperti apa? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Amin sebagai permulaan. Ghayahnya apa? Ila. Kata beliau, dan ini jelas tentunya minnya memang ibtidaul ghayah. Kemudian kata beliau di sini, yang berikutnya adalah Isa yang disebutkan dalam ayat tersebut. Nah, sekarang Isa, ini zamannya memang sudah lain, maka bahasa yang dominan waktu itu adalah bahasa Suryaniyah. Karena kita tahu Nabi Isa walaupun dari Bani Israel, tetapi mereka dikuasai budayanya oleh budaya penjajah mereka. Memang namanya penjajah, suka apa? Mewarnai budaya yang dijajah. Penjajahnya adalah orang-orang Romawi, yang mana budaya Romawi sendiri banyak diadopsi dari budaya Greek itu, Yunani. Nah, bahasa yang berlaku di zaman itu adalah bahasa Suryaniyah. Nah, Isa dalam bahasa Suryaniyah adalah Al-Yasu', yang sekarang orang bilang apa? Yesus itu, Yasu'. Dan maknanya adalah Al-Mubarak, yang diberkahi. Tayyib. Kemudian kenapa khusus untuk Nabi Isa Allah selalu menisbatkan kepada ibunya Isa bin Maryam? Adapun untuk nabi-nabi yang lain tidak disebutkan bin siapa. Kata beliau, ini sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mereka menisbatkan Nabi Isa kepada penisbatan yang buruk. Penisbatan yang wawalam, ini kata beliau seperti itu. Tapi dohirnya memang apa? Manakala Allah Ta'ala memuliakan secara khusus Nabi Isa,
menunjukkan bahwasanya beliau bukan anak yang hina. Beliau adalah utusan Allah dan mukjizat dari Allah. Kemudian binnya di situ tidak seperti bin yang lain. Binnya ada alif di situ. Ditetapkan ada alif. Padahal biasanya apa? Tentunya tidak ada alifnya. Misalkan apa? Muhammad bin Ibrahim. Tidak ada alifnya di situ. Tapi di sini dalam penulisan selalu ada ibn. Walaupun dia itu di antara dua alam. Isa bin Maryam. Demikian pula lain-lain pola-polanya itu. Seperti apa? Muhammad bin Abdullah. Tidak ada alif pada binnya. Tapi khusus untuk Nabi Isa ini ada alifnya, ibn. Kenapa? Karena memang sangat jarang penisbatan seorang anak itu kepada ibunya. Yang umum dalam syariat Islam dan juga dalam syariat-syariat yang masih asli di sebelum itu, nisbat itu adalah kepada ayah. Tayyib. Maka dikarenakan sangat jarang di situ, maka diisyaratkan dikasih alif. Tapi kenapa dinisbatkan kepada Maryam? Karena memang tidak diketahui ayahnya, dan syariat menunjukkan kalau ayahnya tidak jelas, maka nisbatnya adalah kepada ibu, karena ibunya yang jelas. Sekarang Maryam, Allah Ta'ala menyebutkan di situ Isa bin Maryam. Tayyib. Maryam ini bahasa Suryaniyah, maknanya adalah khadimah dan abidah. Yaitu apa? Pelayan dan yang ahli ibadah. Karena memang ibu dia, istri dari Imran, menjadikan anak tersebut sebagai apa? Yaitu dimurnikan untuk melayani Masjidil Aqsa. Dan juga karena sempurnanya ibadah dia kepada Allah Ta'ala. Maka Allah menamakan dia, Allah Ta'ala dengan memberikan taufik kepada istri dari Imran, menamakan dengan Maryam. Wa inni samaituha Maryam. Betul-betul sesuai dengan karakternya setelah itu. Dan Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim bersamaan dengan para nabi yang lain. Dan ini kekhususan Maryam memang. Disebutkan sampai 7 kali. Dan Allah mengajak bicara Maryam seakan-akan bagaikan mengajak bicara para nabi. Ya Maryamu qunuti li rabbik. Langsung diajak bicara. Walaupun tentunya apa? Tetap melalui perantaraan malaikat. Tapi polanya seakan-akan seperti itu. Menunjukkan betapa mulianya Maryam ini. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kamu laminar rijal katsir. Yang sempurna dari kalangan lelaki itu banyak. Walam yakfumul minan nisa illa arba'ah. Tidak ada yang sempurna dari wanita kecuali 4. Nah, lalu Rasulullah menyebutkan di antaranya adalah Maryam, kemudian Khadijah, kemudian Asiyah, dan satu lagi siapa? Fatimah. Selanjutnya beliau mengatakan di sini Allah Ta'ala menyebutkan secara global para rasul yang datang setelah Nabi Musa. Lalu Allah menyebutkan secara terperinci tentang Nabi Isa. Padahal jelas Nabi Isa masuk dalam para rasul yang datang setelah Nabi Musa. Kenapa? Karena para rasul yang setelah Nabi Musa secara umum mereka memang mengikuti syariat Musa. Adapun Nabi Isa, maka beliau menghapus syariat Nabi Musa banyak sekali. Tayyib. Kemudian al-bayyinat kami berikan kepada Isa ibni Maryam. Isa ibn Maryam al-bayyinat, yaitu hujjah-hujjah yang jelas dan mukjizat-mukjizat yang mencengangkan, yang menunjukkan akan benarnya kenabian beliau. Tayyib. Dan bayyinat ini mencakup semuanya, mencakup segala jenis mukjizat yang beliau miliki. Ada yang mengatakan Injil, tapi ini telah dibantah oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian kata beliau di sini ada tambahan, tadi beliau nggak menyebutkan, kemudian sekarang beliau menambahkan untuk nama Isa. Tadi kita sudah tahu bahwasanya secara bahasa Suryaniyah artinya al-mubarak, yang diberkahi. Dan memang kenyataannya waja'alani mubarakan ainamakum, dan Allah menjadikan saya diberkahi dimanapun saya berada. Adapun untuk bahasa tua Bani Israel yaitu bahasa Ibraniyah, makna Isa adalah sabuh. Tayyib. Apa makna sabuh? Sabuh itu adalah kuda yang cepat larinya.
Tayyib. Itu untuk bahasa tua Bani Israel. Untuk bahasa yang baru yaitu Suryaniyah, dan ini yang sesuai dengan Quran, yaitu apa? Mubarak, yang diberkahi. Tayyib. Kita lihat apakah ada faedah lain yang beliau sebutkan. Beliau membahas masalah kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu manakala Allah berfirman walaqad ataina Musal kitab, maknanya ata adalah a'toina. Ini ma'ruf tentunya. Maksudnya kitab adalah Taurat. Lalu kami ikutkan setelahnya rasul demi rasul yang mengikuti jejak Nabi Musa. Maka tidak berlalu satu zaman pun kecuali di situ pasti ada seorang nabi atau bahkan lebih memberikan perintah dan menyampaikan larangan-larangan. Maka tidak ada uzur bagi Bani Israel untuk mengatakan kami lupa syariat, kami nggak tahu, karena sudah lama nabi tidak datang. Tak ada alasan. Bahkan nabi terus-menerus didatangkan oleh Allah untuk menjaga mereka, memelihara mereka, membimbing mereka dari tipuan setan. Tayyib. Dan juga tidak ada uzur bagi mereka untuk melakukan pemesongan dan perubahan terhadap syariat, karena selalu ada penjaganya. Tapi ternyata apa? Penjaganya mereka bunuh. Maka ini memang termasuk azab yang paling keras kepada umat manusia adalah azab kepada Bani Israel. Tayyib. Kemudian Allah Ta'ala mengkhususkan penyebutan Rasul tadi dengan apa? Isa. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Tayyib. Ma'ruf, telah dijelaskan tadi apa makna bayinat. Cuma masalahnya apa? Allah Ta'ala menerangkan ternyata yang dialami oleh Rasul tadi dari perlakuan Bani Israel bukan malah mereka dimuliakan, diagungkan seperti pemuliaan pada para wali, pada para ulama yang sesuai hawa nafsu mereka. Tapi justru apa? Para nabi itu justru didustakan dan dibunuh. Makanya Allah Ta'ala mendatangkan pola istifham taubih, pertanyaan yang sifatnya mencerca dan menghardik. Afakullama ja'akum rasul, maka apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul? Kata beliau, mungkin yang diajak bicara ini Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW melakukan seperti perbuatan para pendahulu mereka. Berarti maksudnya bagaimana? Yaitu mereka ini akan selalu menyombongkan diri. Tayyib. Kemudian beliau membuat kaidah, walaupun tentunya ketika masa itu Nabi Muhammad belum sampai mereka usahakan untuk membunuh. Ini belum, yaitu belum mencapai masa Khaybar. Tapi kenapa Allah Ta'ala sudah mengajak bicara mereka masalah pembunuhan seperti yang disebutkan di ayat ini nantinya ini? Kenapa? Karena kaidah telah mengatakan ar-radhi bi fi'lil ghair kafailih. Orang yang meridhai perbuatan orang lain maka bagaikan pelakunya secara langsung. Maka mereka diajak bicara oleh Allah dengan pola ini, dan terbukti memang nanti di masa Khaybar mereka ingin membunuh Nabi. Dan ada kemungkinan ayat ini berlaku untuk semua Bani Israel. Walaupun kalian, tapi maksudnya bukan hanya kalian di zaman Nabi Muhammad, tapi secara umum semua Bani Israel. Kenapa? Kata beliau, karena mereka betul-betul di atas satu pola cetakan. Cetakan apa itu? Buruknya akhlak, buruknya karakter. Semuanya seperti itu. Di setiap zaman Bani Israel seperti itu. Walaupun ada satu dua orang yang Allah Ta'ala sucikan dan seterusnya. Berupa apalagi pendustaan para rasul. Apalagi banyaknya pertanyaan mereka kepada para nabi. Pertanyaan bukan untuk cari bimbingan, tapi untuk merasa ragu dan merasa bimbang terhadap ajaran yang didatangkan. Baik. Kemudian fa-nya di sini afakullama. Fa-nya ini fa apa? Fa'atifah istilahnya untuk jawaban kullama terhadap sesuatu yang mahdzuf. Sesuatu yang tersembunyi. Kenapa? Karena ayat ini mengandungi sesuatu yang tersembunyi. Ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang pengutusan para nabi dan diturunkannya kitab-kitab suci, ada pertanyaan apa? Apakah mereka menaati para nabi itu? Nah, inilah pertanyaan yang tersembunyi. Kata beliau,
ketika Allah Ta'ala mengatakan di sini walaqad ataina Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, tentunya pertanyaannya, lalu apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Nah, pertanyaan inilah yang menjadi sesuatu yang tersembunyi di situ. Maka takdirnya adalah alam tuti'uhum, apakah kalian wahai Bani Israel mau menaati para rasul tadi? Maka jawabannya apa? Fakullama ja'akum rasul. Maka ternyata setiap kali datang kepada kalian rasul bima la tahwa, dengan sesuatu yang tidak diinginkan, anfusukum oleh diri kalian, tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, berarti apa? Kebenaran. Karena hawa nafsu memang selalu tidak suka pada kebenaran. Istakbartum, kalian justru menyombongkan diri. Baik. Kata beliau di antara makna istaf'ala adalah tafa'ala, takabbaro. Walaupun para ulama yang lain seperti Syekhuna Fathah Al-Qadasi mengatakan ziyadatul bina tadulu ala ziyadatil makna. Tambahan bangunan itu menunjukkan pada tambahan makna. Takabbaro artinya menyombongkan diri. Istakbaro ini usaha menyombongkan diri yang amat sangat. Dan ternyata Allah menggambarkan Bani Israel ternyata pola yang paling besar ini, wazan istaf'ala. Tayyib. Dan ma'ruf, yang namanya kesombongan adalah seperti yang disebut sabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Daf'ul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, kata beliau, artinya adalah mengingkari kebenaran dan menghina orang lain, yaitu meremehkan manusia. Dan Bani Israel memang seperti itu. Berarti makna dari ayat ini apa? Yaitu Allah Ta'ala berfirman, apakah kalian terus menerus wahai masyarakat Yahudi, terus menerus untuk mendustakan para nabi, kalian menyombongkan diri dari keimanan. Setiap kali datang kepada kalian seorang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian dan tidak disukai oleh jiwa kalian, lalu kalian menyombongkan diri dari kebenaran dan terus menerus mendustakan di setiap waktu. Lalu apa? Lalu dipisah. Fafariqan kadzabtum. Fariqan ta'ifah. Sekelompok kalian dustakan. Kata beliau di sini ada yang mahdzuf, ada yang tersembunyi. Fariqan minhum. Baik. Maka tafsirnya sama, ta'ifatan minhum memang. Kadzabtum, kalian dustakan. Seperti apa? Isa, Muhammad, dan bahkan boleh dikatakan hampir semua nabi didustakan oleh mereka. Baik. Dan pendustaan ini munculnya dari mana? Munculnya dari kalimat sebelumnya, istakbartum. Jadi asal pendustaan itu adalah karena kesombongan terhadap kebenaran. Wa fariqan taqtulun. Takdirnya apa? Wa fariqam minhum. Sekelompok lagi dari para rasul tadi kalian bunuh. Seperti Zakaria dan Yahya. Ini sekedar contoh. Bahkan Nabi Muhammad pun diusahakan untuk dibunuh. Tayyib. Kemudian kata beliau di sini, sekarang kita tahu asal dari maf'ul bih itu diakhirkan. Yaitu apa? Asalnya adalah fi'il, kemudian fa'il, lalu maf'ul bih. Asalnya adalah kadzabtum fariqan. Tayyib. Kadzab itu adalah fiilnya, tum ini fa'ilnya, fa'ilnya setelah fi'il. Nah, setelah itu baru objeknya, yaitu apa? Fariqan. Tapi kenapa sekarang fariqannya didahulukan? Fa fariqan kadzabtum. Tayyib. Kata beliau, didahulukannya fariqan di situ menunjukkan apa? Lil ihtimam wa taswiqis sami'. Lil ihtimam menunjukkan besarnya perhatian Allah kepada masalah ini. Jadi tidak layak dimaafkan orang perbuatan yang sampai macam itu, kecuali orangnya bertobat. Jadi ini ihtimam. Dan yang kedua adalah untuk membuat pendengar itu merasa rindu. Maka sekelompok, mereka akan rindu. Sekelompok nabi mereka apakan tuh? Nah, dikatakan kadzabtum, kalian dustakan. Maka didahulukan maf'ul bihnya di sini. Kata beliau lalil qasar, bukan untuk pembatasan. Ini menunjukkan bahwasanya kaidah apa itu taqdimu mahaqquhu ta'khir yufidul hasr wal ikhtisas, ini terkadang kaidah itu tidak berlaku di sebagian ayat.
mendahulukan apa yang harusnya diakhirkan, ini sebagai bentuk pembatasan dan pengkhususan, ini kaidah umum. Nah, ayat aja boleh dikhususkan, hadis boleh dikhususkan, apalagi kaidah. Kaidah boleh juga dikhususkan. Maka dalam ayat ini bukan sebagai pembatasan, karena perbuatan Bani Israel banyak. Tapi mendahulukan maf'ul bihnya di sini tujuannya adalah lilih timam. Menunjukkan apa? Perhatian Allah yang sangat besar pada masalah ini, dan agar para pendengar itu merasa rindu apa yang diperbuat oleh Bani Israel. Dikatakan yaitu apa? Mereka mendustakan nabi tersebut dan mereka membunuh nabi tersebut. Taib. Sekarang apa ruh yang terkait dan yang diisyaratkan di dalam ayat ini? Kata beliau, ketahuilah bahwasanya Bani Israel mereka merasa angkuh dan enggan untuk menjadi pengikut. Kenapa? Karena dulu memang mereka itu menjadi pemimpin. Kita tahu di dalam ayat Al-A'raf, demikian pula di dalam keterangan yang lain, Allah Ta'ala menjadikan, bahkan apa telah kita lewati di dalam ayat Al-Baqarah, yaitu wa inni faddaltukum 'alal alamin. Aku telah mengutamakan kalian dari seluruh alam semesta. Jadi Bani Israel adalah pemimpin. Baik, manakala dulu mereka menjadi pemimpin, mereka adalah diikuti. Maka manakala mereka sudah sangat cinta kepada kepemimpinan, ketika datang Rasul yang tidak sesuai hawa nafsu mereka, mereka takut kepemimpinan tadi hilang kalau mereka beriman. Namanya mukmin berarti mengikuti Rasul. Mereka tidak mau itu. Berarti kesimpulan apa dari ayat ini yang boleh kita peroleh? Selama rasa cinta kepada kepemimpinan itu tidak hilang dari hati, maka jiwa seseorang tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna. Dan memang selalu demikian. Makanya ada nasihat bagus disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam, kalau nggak salah Anda dapatkan dulu dalam Talbis Iblis, kalau nggak salah ketika Anda baca dulu, atau dalam buku beliau satunya lagi Minhajul Qasidin, yaitu apa? Karakter buruk yang terakhir keluar dari ahli zuhud dan orang soleh adalah hubbur riyasah, kecintaan pada kepemimpinan. Mungkin masalah ikhlas mereka berjaya untuk melatih diri ikhlas. Mungkin untuk masalah perkara jujur, mereka melatih diri untuk jujur. Tapi untuk cinta kepada kepemimpinan, cinta untuk diagungkan, ini paling susah keluarnya paling akhir. Baik. Nah, maka dari itu para rasul menyebutkan, Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran selalu yang menjadi musuh para rasul adalah apa? Al-Mala' ashraful qaum, para bangsawan dari suatu kaum. Selalu mereka yang menjadi penentang, karena mereka khawatir kalau ikut Rasul lalu tidak lagi menjadi pemimpin. Na'udzubillah. Baik. Lalu beliau mengatakan bahwasanya secara umum jiwa manusia ini memiliki 7 sifat yang tercela. Yang pertama adalah al-ujub, merasa kagum pada diri sendiri. Yang kedua kibr, kesombongan. Yang ketiga riya, yaitu apa? Suka amalannya dilihat orang untuk dipuji, bukan untuk diteladani dan diikuti Rasul yang kita mengajak ke situ, tapi untuk dipuji. Yang keempat adalah ghadab, yaitu apa? Suka marah-marah. Yang kelima hasad, kedengkian. Yang keenam adalah cinta harta. Yang ketujuh adalah cinta kepada kepemimpinan dan kebesaran. Baik. Sementara neraka itu memiliki 7 pintu untuk mencuci orang-orang macam itu, mencuci atau bahkan ya menyiksa. Maka barang siapa berusaha mensucikan diri sendiri dari 7 perkara ini, maka pintu neraka telah ditutup dari mereka. Ini tentunya kiasan aja, yaitu dia akan semakin jauh dari kemungkinan masuk ke dalam neraka. Baik. Kemudian beberapa perkara yang lain kembali kepada tafsir yang telah lalu. Ilahuna wallahu a'lam.